demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya jadi tontonan orang-orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gambus depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Dengan beringas mereka akan berkuar kalau ada yang anti para demokrasi. Dengan gampang, saya mengarahkan mereka untuk mempertahankan demokrasi. Dan semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Tak percaya? Demokrasi. 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti dari kata demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai kemudian sesuatu yang memberikan perjuangan sesuatu yang menunjang sukses pembangunan menuju ke masyarakatan yang adil dan makmur. Kata dia, saya rasa ini sudah cukup. Saya sendiri tidak bisa menerangkan apa arti dari kata demokrasi. Saya tidak terlatih menjadi penerang. Saya hanya khawatir kalau batasan-batasan saya mengenai demokrasi akan disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan drastis yang akan menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri yang benar-benar tidak mengerti apa arti dari kata demokrasi. Pada suatu hari, RT kami yang membentang sepanjang kampus depan dapat kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas tersebut mengimbau agar kami, seperti juga warga lain, dapat merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Keluarga kami tercengang. Hanya 2 meter? Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya tutup gang, kontan kami tolak. Bagaimana mungkin hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami makin tercengang saja. Bagaimana mungkin mengambil keputusan bersama dengan kami tanpa rembukan dengan kami, seperti Raja Tirus saja? Soalnya, masyarakat di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan anti pabrik tekstil. Semua membutuhkan jalan tembus kendaraan. Dengan difungsikannya gang di tempat ini sebagai jalan tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak berangkat kerja atau pulang kerja akan jauh lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja prolet dan kerja akan bisa masuk. Itu merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu dapat dinikmati juga oleh kampung sebelah karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami saja tak pernah tanya apa. Ini tanah kami. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami dapat mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kanan kiri kami akan tertolong. Dan mereka menggambarkan itu sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau,